Jemaat yang terkasih Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk undangan yang Engkau berikan kepada setiap kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kami boleh menaikkan puji-pujian kami, dan secara khusus pada saat ini kami diberikan sebuah kesempatan untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami dan juga telinga kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menaungi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, Engkau juga yang kiranya menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kau yang boleh pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu. Tolong setiap kami mau mempersembahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu komunitas yang saling mendukung. Jadi saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Saya percaya bagian ini adalah sesuatu yang tidak lagi asing untuk kita. Mungkin kita udah pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Saya akan membacakan bagian ini. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya, yaitu kepada Yesus, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada. Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan satu tema ini, komunitas yang saling mendukung. Saudara, sebetulnya kita boleh bertanya, sebagian besar dari kita mungkin sudah menjadi orang Kristen belasan bahkan puluhan tahun. Nah, ketika kita merenungkan tema ini, mungkin kita boleh bertanya, selama ini kita ini kemana aja? Ketika kita bicara komunitas yang saling mendukung, apakah mungkin komunitas kita adalah komunitas yang kurang friendly, komunitas yang kurang ramah, sehingga kita perlu merenungkan tema ini. Apakah komunitas kita adalah komunitas yang belum saling membangun anggotanya? Karena kita tahu tujuan dari mendukung adalah saling membangun. Tapi mungkinkah sebetulnya kita nggak punya culture ini, kita nggak punya budaya ini, sehingga puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, mungkin kita running in circles, kita
berlari di dalam lingkaran. Jadi kita berputar-putar di tempat yang sama. Saudara, kita tahu goalnya. Komunitas Kristen adalah komunitas yang memang seharusnya saling mengasihi, saling mendukung. Itu goalnya. Nah, tapi seringkali bukankah untuk sampai ke titik itu, saudara, kita sulit. Kita sulit karena kita gak punya jembatannya, kita gak punya sistemnya, kita gak punya budayanya. Sehingga hal yang sederhana, saling mendukung, kita tahu itu panggilan setiap orang Kristen. Tapi kalau boleh jujur, banyak mungkin komunitas Kristen, mereka udah berdiri puluhan tahun. Tapi kenapa hal yang sederhana ini masih menjadi pergumulan setiap kita? Apa yang mungkin kita lakukan selama ini kalau begitu? Nah, saudara, kita tahu memang komunitas itu adalah tempat paling utama di mana kita itu dibentuk. Mulai dari komunitas yang paling inti, komunitas yang paling kecil yang kita sebut sebagai keluarga. Mulai dari komunitas di mana mungkin kita bekerja, kita belajar, yaitu sekolah. Saudara, kita tahu komunitas apapun adalah komunitas yang pasti membentuk kita. Kita makan sama siapa, kita duduk sama siapa, kita berdiskusi sama siapa, kita berdialog sama siapa. Saudara, itu pasti mempengaruhi siapa diri kita. Dan kita tahu memang sudah seharusnya komunitas beragama adalah tempat yang paling utama di mana kita itu dibentuk. Dan kalau pada hari ini kita berbicara tentang saling mendukung, harusnya kita punya ekspektasi ini. Jadi komunitas beragama adalah tempat di mana seharusnya kita mendapatkan support dan encouragement. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah realitanya seperti itu? Nah, saudara, kalau kita melihat misalnya pertama-tama ke dalam Alkitab, terutama ke dalam Perjanjian Baru, saudara, kita tahu bait Allah dan komunitas bait Allah yang isinya adalah imam-imam dan orang-orang Farisi. Saudara, seharusnya kumpulan orang ini adalah orang-orang yang memberikan support kepada umat Tuhan. Kumpulan orang ini adalah kumpulan yang seharusnya memberikan dukungan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Tapi apakah demikian? Saya membaca sebuah buku sejarah yang menjelaskan bagaimana kehidupan di lingkungan bait Allah pada waktu itu. Kita tahu bangsa Israel dibuang ke Babel. Lalu setelah pembuangan, bait Allah didirikan kembali karena sebelumnya runtuh, dihancurkan pada masa pembuangan. Nah, pada zaman Romawi, ketika bait Allah itu sudah berdiri lagi, saudara, apakah orang-orang Israel itu belajar dari sejarah? Apakah para pemimpin agama itu belajar dari sejarah? Ketika kita tahu setiap tahun orang-orang Israel itu selalu bergerombolan, berkerumunan ke Yerusalem untuk menyembah, untuk mengadakan festival agama yang rutin di bait Allah. Dan kita tahu bait Allah harusnya menjadi tempat di mana umat Tuhan itu merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, kenyataannya ternyata gak seperti itu. Sejarah mencatat bahwa bait Allah malah menjadi tempat perpolitikan. Jadi bait Allah itu malah menjadi tempat pusat ekonomi. Kenapa? Karena kita tahu perpuluhan dari semua umat itu dikumpulkan di situ. Dan kita tahu di bagian yang lain, Tuhan Yesus itu pernah marah-marah di bait Allah. Karena bait Allah rupanya dijadikan tempat berdagang. Dan memang setiap tahun orang-orang yang datang ke bait Allah, mereka harus beli korban untuk persembahan. Entah itu burung merpati, entah itu kambing, entah itu domba. Sehingga ini menjadi pusat bisnis. Lalu saudara, yang lebih mengejutkan lagi, rupanya orang-orang pada waktu itu kalau butuh pinjaman, saudara, mereka akan pinjam uang ke bait Allah. Karena memang bait Allah itu punya kas. Isinya ini adalah perpuluhan yang dikumpulkan. Tapi kita tahu, rupanya hak dari janda-janda, orang-orang miskin dan yatim, anak-anak yatim itu ditahan. Dan Yesus berkali-kali menegur para imam karena perbuatan ini. Nah, saudara, sehingga kita tahu seringkali ekspektasi kita memang gak tercapai.
Kita tahu bait Allah adalah tempat atau komunitas di mana seharusnya kita itu mendapatkan dukungan atau support. Dan kita yang terlibat di dalamnya seharusnya memberikan dukungan atau support. Tapi pada kenyataannya komunitas beragama itu seringkali melakukan yang namanya spiritual abuse. Kita tahu istilah physical abuse. Kita tahu istilah emotional abuse atau mental abuse. Melukai seseorang secara fisik atau secara mental atau secara emosional. Tapi belakangan ini lagi sering disebut istilah spiritual abuse. Abuse yang dilakukan dengan kedok rohani gitu. Abuse yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang spiritual dan rohani. Nah saudara, apakah di dalam kehidupan kita sekarang gereja menjadi tempat yang mirip dengan bait Allah pada waktu itu? Saudara, kalau kita boleh mengamati fenomena di sekitar kita, mungkin kita bisa melihat beberapa contoh yang mirip. Saudara, saya membaca satu buku yang lain. Ini adalah buku yang sangat menarik. Judulnya adalah Robots or Rebel. Saudara, jadi buku ini ceritanya mengisahkan bagaimana orang-orang, anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen yang konservatif atau fundamentalis, akhirnya mereka either antara menjadi robot atau rebel. Menjadi robot artinya mereka selalu dikekang sama orang tua mereka. Mereka gak punya kebebasan. Dan akhirnya orang-orang seperti ini menjadi rebel, orang-orang yang memberontak. Mereka marah sama gereja. Mereka gak suka sama culture gereja, menyimpan kepahitan. Saudara tahu satu popstar yang bernama Katy Perry? Saudara, Katy Perry itu adalah anak dari pendeta Injili. Nah, tapi dia merasa papanya itu begitu mengekang dia, gak boleh bergaul, gak boleh tahu dunia di luar, sehingga satu saat dia rebel. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupannya sekarang. Gimana mungkin anak dari seorang pendeta Injili hidupnya bisa berubah 180 derajat? Kenapa? Karena meskipun komunitas-komunitas yang fundamentalis, yang konservatif, mungkin sebetulnya tulus, ingin memberikan support dan dukungan. Dan ini adalah cara mereka membesarkan anak. Tapi rupanya ada kebutuhan-kebutuhan yang diabaikan. Jadi secara emosional mereka gak dekat sama anak-anaknya. Mereka malah jadi otoriter. Nah saudara, sehingga ini menjadi persoalan bagi kita sekarang. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu punya pengalaman yang kurang menyenangkan, ketika mereka bersentuhan dengan komunitas orang percaya, dan rupanya yang mereka dapatkan adalah yang itu tadi. Mereka mungkin dipandang rendah, mereka mungkin seringkali dijudge. Saudara, apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Saudara, biasanya yang terjadi adalah sesuatu yang mirip. Saudara, mungkin kita gak pernah melihat wajah orang ini. Tetapi ayahnya adalah seorang pendeta yang mungkin kebanyakan dari kita tahu. Saudara, nama dari orang ini adalah Abraham Piper. Dia adalah anak dari John Piper. Dia menjadi ateis. Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Saudara, dia mengupload video di TikTok gitu ya. Mengupload compilations. Isinya adalah kisah dia dibesarkan di dalam keluarga yang fundamentalis. Dan kemudian dia mulai menghina kelompok-kelompok Injili. Papanya itu gak pernah memberi dukungan kepada dia. Ketika dia pengen membangun karir yang berlawanan dengan apa yang orang tuanya inginkan, saudara, dia dengan cepat dilabel sesat. Saudara bayangin. Lalu apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini? Saudara, kalau kita membaca gerakan dari kekristenan di Amerika, tokoh-tokoh yang konservatif atau jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam gereja yang konservatif, kemudian mereka keluar dari gereja dan mereka membuat gerakan yang baru. Namanya ex-evangelical. Ex-evangelical. Mantan orang-orang Injili. Nah saudara, ini adalah salah satunya.
Kemudian ada seniman yang mulai gitu menyindir orang-orang Injili. Dia menggambar Yesus menggendong domba. Tapi kita tahu itu warna apa, saudara? Domba itu ada corak pelangi di situ. Dan itu lambang dari Pride Movement, komunitas LGBT. Saudara, jadi dia menyindir gereja itu sebetulnya gak bisa menerima orang-orang yang seperti ini. Padahal menurut dia Tuhan Yesus itu kan mengajarkan yang namanya kasih. Sehingga kalau kita lihat sekarang banyak komunitas-komunitas pun atau gereja-gereja pun atau mungkin STT pun yang mulai membuka diri menerima yang seperti ini. Sehingga ada juga hamba Tuhan yang berkata, God broke the law for love. Tuhan itu mengingkari Taurat, mengingkari hukum, mengingkari kebenaran demi kasih. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang komunitas yang mendukung, kita lihat pergerakan yang terjadi. Kita lihat dinamika yang terjadi. Ada komunitas yang mungkin gak friendly, dan kemudian ini melahirkan kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, saudara, Timothy Keller itu bilang, kalau memang kita melihat ya, dan kita jujur, membuka diri, kebanyakan orang-orang Kristen yang fanatik, yang punya spirit yang sebetulnya baik, adalah orang-orang yang insensitif, adalah orang-orang yang harsh, yang suka menghakimi, yang judgmental. Mereka zealous, artinya mereka punya spirit membela kebenaran, membela nama Tuhan. Tapi spirit yang sama itu gak ditemui di dalam sikap humble, di dalam sikap forgiving, pengampun. Dan orang-orang yang seperti ini seringkali merasa mereka adalah model dari orang Kristen. Mereka rasa ini Kristen banget. Padahal justru kata Tim Keller, orang-orang ini adalah orang-orang yang gak Christian enough. Karena gak punya kasih, gak punya kesabaran, gak punya empati. Nah, saudara, sampai di titik ini kita perlu bertanya, apakah kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Keller? Orang-orang Kristen kebanyakan yang merasa mendukung kebenaran adalah orang-orang yang sebetulnya insensitif. Orang-orang yang judgmental. Orang-orang yang sulit sekali mendengarkan orang lain dan menerima orang yang berbeda dengan mereka. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya kemudian bergumul di hadapan Tuhan. Lantas apakah orang yang kebalikan dari apa yang Tim Keller sampaikan? Artinya orang yang terbuka, orang yang punya empati, orang yang selalu menerima, orang yang ramah, orang yang friendly. Lantas apakah orang-orang yang berlawanan dengan apa yang Tim Keller bilang adalah orang-orang yang bisa dibilang sebagai model orang Kristen? Apakah orang-orang yang merasa selalu punya kasih sehingga terbuka, menjadi inklusif, apakah mereka juga adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang Christian enough? Saudara, kalau boleh jujur, ternyata mungkin enggak. Orang-orang yang merasa diri mereka terbuka, orang-orang yang merasa diri mereka penuh dengan kasih, selalu menerima. Saudara, bukankah seringkali kelompok-kelompok yang seperti ini juga bisa jatuh ke dalam kompromi? Bukankah orang yang katanya pengen mendukung, tapi di dalam komunitas-komunitas yang seperti ini akhirnya konsep dosa juga menjadi pudar. Sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang selalu ngebiarinin kalau ada something yang wrong. Dan mereka gak berani truthful. Karena kalau truthful takut menyinggung perasaan orang. Nah, apakah orang yang ramah seperti ini juga bisa dibilang sebagai orang yang Christian enough seperti yang Timothy Keller bilang? Saudara, saya rasa enggak. Sehingga kita punya sebuah persoalan di sini. Komunitas yang pertama seringkali dilihat sebagai komunitas yang enggak suportif, enggak memberi encouragement, selalu menjatuhkan. Kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, ketika ada perempuan yang berzina ditangkap oleh pemuka-pemuka agama, apakah mereka memberikan support?
Saudara, seringkali yang dilakukan oleh orang-orang tipe ini adalah menjatuhkan. Tapi seringkali orang-orang yang kecewa sama kelompok yang pertama buat gerakan yang baru, value-nya adalah love, value-nya adalah grace, anugerah. Apakah kemudian orang-orang ini juga menjadi orang-orang yang membangun? Mereka merasa seringkali mereka mendukung. Apapun latar belakang kamu, apapun spiritual journey kamu, kami mengembrace, kami menerima apa adanya. Tetapi apakah itu bisa dibilang sebagai spirit mendukung yang benar? Saudara, saya punya seorang teman. Dia pernah mengikuti sebuah seminar. Seminar ini diadakan oleh sebuah hamba Tuhan yang berasal dari seminari di luar negeri. Nah, saudara, seminari ini terkenal inklusif, terkenal terbuka. Jadi mereka ini adalah tipe-tipe atau kelompok-kelompok dari seminari yang menerima orang-orang yang misalnya masuk ke dalam golongan LGBT. Saudara, mereka akan bilang ini nggak dosa, ini fine, gitu. Dan salah satu hamba Tuhan itu datang mengadakan sebuah seminar. Saudara, hamba Tuhan ini nggak punya kelainan orientasi seksual, tapi dua putranya adalah gay. Dan mereka menikah, dua putranya ini menikah dengan laki-laki. Lalu mereka mengadopsi anak. Saudara bayangin, ini adalah hamba Tuhan. Berasal dari mungkin gerakan yang dalam tanda kutip progresif. Berbeda dengan kita. Nah, lalu teman saya ini kemudian akhirnya lewat beberapa interaksi ngobrol sama hamba Tuhan ini, sama pastor ini. Dan teman saya punya pergumulan yang mirip. Dia punya orientasi yang berbeda. Kemudian dia bercerita, dia tahu ini wrong. Dan dia bilang, gereja itu sulit untuk menerima, sulit untuk terbuka. Walaupun aku jujur apa adanya, aku bilang, aku tahu ini keliru, aku tahu ini salah, tapi aku kadang-kadang masih struggle, ada orientasi itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Karena berasal dari tradisi yang open, berasal dari tradisi yang menekankan grace. Saudara, hamba Tuhan ini memberikan support, memberikan dukungan kepada teman saya. Bahkan setelah mereka ngobrol, hamba Tuhan ini menawarkan untuk menjadi teman. Sehingga sepulangnya dia ke Amerika, mereka masih kontek-kontekan. Dan kontek-kontekan itu sebatas sebagai teman, gitu. Tanya kabar, saling mendukung, mungkin sharing gitu, saling mendoakan. Sampai pada satu waktu, rupanya pendeta ini nyariin teman saya terus. Ngechat lewat Facebook Messenger gitu. Terus apa yang terjadi? Saudara, dia mulai cerita hal-hal yang gak make sense. Dia cerita dia habis pergi pijit. Terus yang pergi pijit rupanya dipijit sama laki-laki. Terus dia mulai mengirimkan foto-foto yang gak benar. Nah, saudara bayangin, kelompok yang katanya mendukung dan terbuka seringkali jatuh kepada kompromi. Labelnya memang kasih, tapi seringkali konsep dosa menjadi pudar. Sehingga kita lihat kelompok yang pertama pakai pendekatan apa? Pakai pendekatan truth. Selalu mencari kebenaran, selalu menggunakan kebenaran. Dan kelompok yang kedua pakai pendekatan apa? Pakai pendekatan grace, love. Selalu menggunakan kasih dan penerimaan. Saudara, tapi dua-duanya fail. Kita tahu kita gak bisa cuma pakai salah satu doang. Dan bahkan kita tahu semua agama yang lain juga mengajarkan yang mereka anggap sebagai kebenaran dan kasih. Tapi selalu gak cukup. Karena kebenaran dan kasih itu gak pernah dilihat dalam pribadi Yesus Kristus. Sepenuhnya kebenaran dan juga sepenuhnya kasih. Sehingga seringkali kita melihat di dalam komunitas ini, atau di dalam komunitas Kristen apapun, ada komunitas yang selalu menekankan kebenaran. Ada orang-orang yang selalu merasa jadi pembela kebenaran, tapi orang-orang ini bisa menjadi orang-orang yang punya arogansi,
Orang-orang yang prideful, selalu merendahkan orang lain, gak pernah bisa memberi dukungan. Kenapa? Karena selalu merasa benar. Tetapi di sisi yang lain ada juga komunitas-komunitas yang selalu menekankan kasih dan penerimaan. Tapi orang-orang ini gak truthful enough. Menerima apa adanya tapi jadi pembiar. Ya udah biarin aja kalau orang punya kelemahan. Karena aku gak mau offend perasaan dia. Aku gak bisa ngomong apa adanya. Karena kalau aku jujur dan truthful, gimana nanti kalau dia tersinggung? Gimana kalau perasaan dia terluka? Saudara, sehingga kalau kita boleh jujur ya, dua kelompok ini, yang satu menekankan kebenaran, menekankan wisdom, menekankan hikmat, tetapi minim kasih. Yang satu menekankan kasih, tapi gak truthful. Saudara, sebetulnya ini mirip. Ini mirip ketika iblis menggoda atau mendakwa orang percaya. Saudara tahu kalau kita jatuh di dalam dosa, iblis itu mendakwa kita. Kamu itu adalah orang berdosa. Kamu orang Kristen tapi kok begini, kamu orang Kristen tapi kok berzina, kamu mencuri, kamu pembohong, kamu pemarah. Saudara, itu cara iblis mendakwa kita. Iblis itu bisa menggunakan kebenaran untuk mendakwa kita. Dia buat kita lupa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang melimpahkan anugerahnya untuk kita. Tetapi di sisi yang lain, iblis itu juga bisa dalam tanda kutip menggunakan kasih untuk menggoda kita. Gak apa-apalah kamu berdosa hari ini, hari Minggu kamu pengakuan dosa. Tuhan itu Tuhan yang maha kasih. Bahkan semakin besar dosamu, semakin besar anugerah Tuhan. Saudara, bayangin berapa banyak orang Kristen yang merasa fine untuk berdosa karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha ampun. Dan kadang-kadang suara iblis bisa begitu. Kadang-kadang iblis itu bisa lebih reform dari orang reform, bisa mendakwa orang percaya. Tapi kadang-kadang iblis itu bisa menggunakan kasih secara keliru. Tuhan itu izininlah dosa dikit, fine. Kamu cuma nipu dikit, kamu cuma serakah dikit. Orang-orang yang lain ada yang lebih parah dari kamu. Tuhan tetap mengasihi kamu. Sehingga kita tahu di dalam Korintus Paulus itu bilang, kita gak perlu heran. Karena iblis itu memang menyamar sebagai malaikat terang. Terang yang digunakan itu bisa jadi kebenaran yang tanpa kasih. Atau kasih yang tanpa kebenaran. Saudara, dua-duanya ini kita pakai dengan spirit mungkin ya kita pengen mendukung orang lain. Seringkali orang yang merasa membela kebenaran adalah orang yang merasa pengen mendukung orang lain. Tapi kadang-kadang dia gak sadar dia kurang kasih. Dan seringkali orang yang mengklaim dirinya paling punya kasih, paling punya penerimaan adalah orang-orang yang gak berani truthful enough. Sehingga kita lihat masalahnya sebetulnya sama. Apa sih masalah dari setiap orang? Saudara, kalau boleh jujur, masalah dari setiap kita adalah ketika kita lihat diri kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita gak tahu cara mengatasi kelemahan itu. Dan ini adalah unhappiness, ini adalah ketidakpuasan dari setiap kita. Kalau kita betul-betul mengaca dan kita jujur, kita tahu kita punya banyak kelemahan dan kita sebetulnya gak suka sama diri kita karena mungkin kita kurang loving, kita kurang truthful, kita jadi dalam tanda kutip pengecut karena kurang truthful. Saudara, kita ini gak suka sama diri kita sebenarnya. Kita gak bisa berdamai, kita resah, kita gelisah. Tapi apa yang kita lakukan seringkali? Seringkali kita itu compensate. Untuk menutupi kelemahan aku harus meminjam dari sesuatu yang lain. Makanya seringkali seolah-olah kita jadi pembela kebenaran. Atau seringkali seolah-olah kita jadi orang yang nice, kita jadi orang yang ramah. Sebetulnya itu untuk menutupi kelemahan kita. Orang yang judgmental sadar dia itu gak loving enough. Tetapi untuk merepress hal tersebut, saudara, dia akan menjadi orang yang semakin seolah-olah mengejar kebenaran dan jadi pembela kebenaran.
Kenapa? Karena dia merasa figur seperti itu adalah figur yang baik. Figur saleh yang seperti itu adalah figur yang disukai oleh orang-orang. Tetapi orang yang gak truthful enough, orang yang gak jujur sama diri dia sendiri, sama. Orang ini akan pura-pura ramah, orang ini akan pura-pura nice. Kalau orang yang pribadinya sehat, dia akan jujur apa adanya. Aku kurang loving, oke, aku akan belajar untuk lebih loving. Aku kurang truthful, oke, aku akan belajar untuk lebih truthful. Dan saudara, sebelum kita sampai di titik ini, gak mungkin kita bisa menjadi orang yang betul-betul secara genuine, secara tulus saling mendukung. Karena either kita jadi orang yang truthful tapi gak punya kasih, artinya kita gak peduli sama sesama, atau kita jadi orang yang seolah-olah peduli sama sesama tapi kita gak truthful. Yang kita lakukan hanyalah kompromi. Sehingga saudara, kalau kita lihat ke dalam Alkitab, kita diberikan sebetulnya banyak contoh. Kalau kita juga lihat ke dalam sejarah gereja dan komunitas orang percaya, kita diberikan banyak contoh. Orang-orang yang dipakai sama Tuhan buat membangun komunitas. Orang-orang yang dipakai sama Tuhan untuk mendukung, untuk memberi encouragement terhadap sesama orang percaya adalah orang-orang yang berani jujur. Orang-orang yang gak pura-pura truthful tapi gak punya love, atau orang-orang yang gak punya love tapi gak truthful, saudara, orang-orang yang seperti ini gak bisa dipakai sama Tuhan. Saudara lihat Daud. Dia adalah orang yang truthful, apa adanya dia mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan kita tahu Daud juga adalah orang yang 100% dia menerima anugerah dan kebaikan Tuhan, dan itu dia alami di dalam hidupnya. Saudara, begitu juga dengan Paulus. Dia adalah orang yang truthful, ngomong apa adanya. Dia jujur dengan segala pergumulan yang dia hadapi. Dia jujur sama dosa-dosa yang dia hadapi. Kalau menulis ke jemaat Korintus, ke jemaat yang lain, kadang-kadang dia itu harsh, keras. Tapi di saat yang bersamaan dia juga punya anugerah yang Tuhan berikan kepada diri dia, dan itu dia alami dan itu dia bagikan. Kalau kita lihat tokoh Bapak Gereja yang bernama Agustinus, yang menulis karya yang dikenal sebagai Confessions. Saudara, Bapak Gereja ini menulis pergumulan dia menghadapi dosa-dosa tertentu. Dulu dia adalah seorang pezina. Saudara, itu apa adanya ada di dalam biografi dia. Dia tulis secara langsung. Dan Agustinus dikenal oleh baik orang Katolik maupun tokoh Reform sebagai orang yang paling punya kontribusi. Saudara, kenapa? Karena dia adalah orang yang truthful. Tapi di saat yang bersamaan dia juga merasakan kasih Tuhan. Dan kedua hal inilah yang mendorong dia dan menolong dia untuk bisa jadi someone yang saling mendukung. Saudara, kalau kita gak punya pengalaman itu, pengalaman mengalami kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan di saat yang bersamaan, apakah kita bisa jadi orang-orang yang mendukung sesama kita? Saudara, modalnya dari mana kita bisa jadi someone yang suportif? Gak mungkin bisa. Either kita kembali lagi jadi kelompok yang pertama, atau kita kembali jadi kelompok yang kedua. Bahkan kalau kita lihat tokoh Katolik yang bernama Henry Nouwen, sama saudara, dia truthful, dia jujur. Dia bilang dia punya kelainan orientasi seksual, dia cenderung suka sama sesama jenis. Tapi dia gak menyerah di situ, dia tahu ini adalah sesuatu yang wrong. Dan akhirnya dia mengaitkan anugerah Tuhan dengan keberdosaan dia. Dan akhirnya kenapa dia bisa dipakai sama Tuhan? Karena dia adalah orang yang terbuka. Dia menceritakan pergumulannya secara jujur. Dan ketika orang baca karya tulisnya, orang-orang bisa lihat ini adalah orang yang real bergaul dengan Tuhan. Sehingga saudara, sebetulnya masalah dukung-mendukung, kita tahu ini adalah hal yang sederhana. Memberi dukungan kepada sesama, kita tahu kita perlu friendly. Saudara, saya pikir ini adalah sesuatu yang kita gak perlu diajarin sebetulnya.
Kalau ditanya gimana sih caranya mendukung sesama kita, saudara, masa kita nggak tahu? Kita tahu. Mendukung itu artinya kita menerima, kita memberi encouragement. Kalau ada teman kita, rekan kita yang sedang butuh dukungan doa, ya kita beri dukungan doa. Tapi seringkali hal-hal yang sederhana ini nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita terlanjur judgmental. Kita nggak loving enough. Atau di ekstrim yang lain, kadang-kadang kita mungkin jadi orang yang ramah. Banyak orang yang mau datang sama kita, ngobrol sama kita, cerita sama kita, tapi kita gak berani menegur. Kalau something is wrong, kita takut ini menyinggung perasaan orang lain. Akhirnya apakah mendukung? Belum tentu mendukung. Saudara, sehingga apa yang harus kita lakukan? Satu prinsip yang perlu kita ambil, perlu kita sama-sama bangun di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Kebenaran yang gak disertai dengan kasih, itu sebetulnya gak truthful enough. Sekali lagi ya, truth yang gak disertai dengan love itu gak truthful enough. Saudara, kita bisa merasa jadi orang yang cinta kebenaran, selalu membela kebenaran, selalu setia pada doktrin dan dogma dan tradisi gereja. Kalau kita gak punya love, itu gak truthful enough, itu gak cukup. Karena kita tahu kebenarannya, Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu mengasihi. Itu kebenarannya. Itu truth yang kita gak bisa sangkali. Sehingga kalau kita merasa kita udah truthful enough, tapi kita gak loving enough, berarti kita gak truthful. Saudara paham ya? Kalau kita merasa kita udah menghidupi kebenaran, tapi kita kurang mengasihi, kita kurang punya kasih, kita masih seringkali arogan, kita masih seringkali gak sabaran, saudara, berarti kita belum menghidupi kebenaran. Tapi love yang gak truthful enough, itu juga gak loving. Kita seringkali merasa kita mengasihi seseorang, mengasihi dia dan menerima dia apa adanya. Tapi kalau kita gak truthful di dalam hubungan itu, di dalam relasi itu, kalau kita gak berani mengaddress sesuatu yang wrong, apakah itu loving? Saudara, kita hanya akan menjadi orang-orang yang membiarkan saudara-saudari kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin siapapun itu orang-orang yang kita kasihi, terus jatuh di dalam dosa. Dan konsep dosa itu menjadi semakin pudar. Makin lama kita jadi orang yang seolah-olah punya kasih, tapi sebetulnya kita gak memahami apa itu kasih. Sehingga ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia dihadapi oleh keadaan yang kita baca tadi. Tokoh-tokoh agama menghakimi si perempuan ini, dibuang di hadapan Yesus. Orang-orang mungkin udah siap melempari dengan batu. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Barang siapa di antara kamu yang gak berdosa, go ahead. Kalau emang kamu merasa benar, artinya kamu sempurna, go ahead. Saudara, tapi kita tahu ketika Tuhan Yesus menantang orang-orang itu dengan standar yang sempurna, mereka semua gagal. Mereka semua adalah pendosa-pendosa yang juga butuh belas kasihan dan kasih. Akhirnya mereka undur satu persatu. Dan kemudian Yesus menghampiri wanita itu. Apa yang Yesus katakan? Hai perempuan, lihat sekitarmu. Adakah orang-orang yang menghakimimu? Gak ada. Gak ada Tuhan. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti di situ? Apakah Tuhan Yesus berhenti di cuman menerima si perempuan yang berdosa ini? Saudara, kita gak boleh berhenti di situ. Itu gak fair. Seringkali kita merasa loving, hanya menerima. Kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus bilang. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, apa yang kita baca di bagian ini sebetulnya sama dengan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Roh Kudus itu menegur.
Kalau orang percaya jatuh di dalam dosa dan mereka merasa nyaman-nyaman aja hidup di dalam dosa, Roh Kudus pasti menegur. Tapi kita tahu Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Roh Kudus beda sama iblis yang selalu mendakwa orang percaya. Roh Kudus akan kasih kedamaian, menyatakan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mati dan menebus dosa kita secara penuh. Menegur dan menghibur. Saudara, ini adalah contoh roh pendukung yang betul-betul membangun kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema yang kelihatannya sederhana, komunitas yang saling mendukung. Saudara, memang gak ada rumus. Yang perlu kita lakukan cuma satu, kita berkaca sama Yesus. Apakah kita kurang kasih atau kita kurang truthful? Dan kita berkaca kepada Roh Kudus yang pasti senantiasa memimpin kita. Menegur, tetapi juga menghibur. Apapun juga 1001 masalah yang kita hadapi, kuncinya cuma satu. Ikuti Yesus, teladani Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh merenungkan satu tema. Ketika kami mau belajar menjadi komunitas yang saling mendukung, Bapak, seringkali kami malah menjadi orang yang judgmental karena kami merasa kami paling tahu kebenaran. Tapi di sisi yang lain kami juga bisa jatuh ke dalam jebakan di mana kami merasa kami paling punya kasih, kami paling punya anugerah, kami paling terbuka, padahal kami melakukan banyak kompromi. Dan kami tahu kedua hal ini sebetulnya gak membangun. Sekalipun kami merasa kami mendukung, sebetulnya mungkin seringkali kami malah menjatuhkan atau malah menjadi pembiar. Kami membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kami bergumul di dalam dosa, dan kami gak berani apa adanya. Karena kami takut menyakiti perasaan mereka. Tapi ketika kami membaca kisah-Mu, kami melihat bagaimana anak-Mu Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan bagi setiap kami. Kami mau belajar untuk menjadi truthful dan loving di saat yang bersamaan. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang juga bersemayam di dalam diri kami boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak yang demikian. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang saling mendukung di dalam teguran dan juga di dalam penghiburan. Engkau menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.